Memang tim ini dipersiapkan untuk menghadapi Praolimpik pada tahun 2020 dengan jadwal atau periodisasi pada bulan Maret 2020 itu kita sudah mengikuti prakualifikasi buat Olimpiade. Sehubungan dengan pandemi ini akhirnya kita harus cepat beradaptasi, apalagi dengan kondisi yang COVID itu sangat menakutkan ya buat kita, apalagi kondisi atlet juga harus kita perhatikan. Hanya kita coba untuk latihan dengan menyesuaikan jadwal. Karena jadwal lombanya diundur sampai tahun 2021 pada bulan Maret, periodisasi juga kita menyesuaikan. Sudah ada informasi bahwa bulan Maret 2021 itu Praolimpik akan dilaksanakan di Thailand. Sesuai dengan periodisasi yang kita buat, kita sesuaikan program-program latihannya, dan kita memiliki standarisasi tes. Kondisi fisiknya, tekniknya, kemudian performanya. Jadi dari segi fisik kita tetap pertahankan, walaupun pada saat pandemi kita menurunkan volume dan intensitasnya beberapa minggu, kemudian kita lakukan tes. Alhamdulillah tidak begitu turun, tapi tetap harus kita kejar ketinggalan pada saat kita menurunkan volume dan intensitas latihan. Untuk itu tes yang sudah kita lakukan, alhamdulillah bisa mengejar ketinggalan yang sudah kita alami. Jadi kita punya protokol tes tersendiri untuk mengetahui performa atlet-atlet yang kita lakukan untuk persiapan Praolimpik. Kami sangat berharap, PB POSI juga berharap, Ketua Umum sudah mengatakan bahwa harus ada yang lolos untuk ke Olimpik, baik itu canoeing maupun rowing. Jadi kita tetap berusaha dari 12 nomor yang diperlombakan. Mudah-mudahan ada satu nomor yang bisa meloloskan tim canoeing ke Praolimpik, yaitu yang kita persiapkan dengan serius, yaitu kedua putri 500 meter. Kita dipersiapkan untuk Praolimpik itu sesuai dengan SK yang dari Menpora itu ada 8, jadi 4 putra, 4 putri. Nah, kita persiapkan dari mulai bulan Januari 2020 untuk persiapan ke Praolimpik di bulan Maret 2020. Kan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita diundur jadi di Maret 2021. Nah, itu kendala bagi kita karena dari bulan Januari kita udah mempersiapkan untuk Praolimpik di Maret, kan tetapi nggak ada, dan ada himbauan juga dari Menpora dulu itu. Jadi kondisi program latihan harus diturunkan. Jadi hanya untuk menjaga kondisi fisik, makanya kita sesuaikan dengan program itu. Kan tetapi di bulan Juli kita bergerak lagi meningkatkan program latihannya, baik itu endurance-nya maupun strength endurance-nya. Kalau dilihat progres semuanya cukup bagus peningkatannya, kan tetapi kita lebih fokus ke nomor kano putri, yang salah satunya yang kita bidik untuk bisa lolos ke nomor Olimpik, karena kita lihat catatan di kano 2 putri itu waktu Asian Games kemarin kan dia dapat medali. Jadi kemarin juga di kejuaraan dunia mereka bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita di Asia Tenggara. Jadi kelihatannya di C2 putri yang lebih berpeluang untuk lolos. Persiapannya agak tertunda kemarin karena pandemi kan, tapi kita tetap continue latihan. Cuman intensitasnya agak turun sedikit. Itu aja sih. Kalau untuk sekarang udah kayak seperti biasa. Programnya udah mulai naik lagi. Targetnya sih harus Praolimpik. Mudah-mudahan lolos.
Kalau nggak ditunda lagi sih Maret 2021 di Thailand. Kalau kita di kanoing itu harus emas, jadi ya harus berusaha keras lagi untuk bisa emas baru lolos Olimpik. Jadi programnya lebih jangka panjang lagi, lebih jauh mengejar ketinggalan programnya kayak gitu. Lebih kayak uangnya lebih ditambah lagi. Kalau waktu pandemi kan agak turun, sekarang mulai naik lagi, naik kayak gitu. Kalau pola latihan sih seperti biasa, pagi kita itu beban sebelum ke air kan, beban, terus di airnya programnya di air long atau jarak kayak gitu. Terus sore ya biasa di air, kadang beban juga. Pasti intensitasnya lebih tinggi sih, kejar ketinggalannya. Mudah-mudahan sih lolos ya. Kalau di sana sih ya harus final A lah, bisa ambil peringkat. Kalaupun bisa medali, yang penting kita usaha dulu, semangat untuk ya, yang masuk di normal ini latihannya udah mulai naik lagi, kayak bervariasi kayak gitu. Kita ada kayak interval, long buat meningkatkan daya tahan untuk mencapai nanti buat jarak 500. Suasana latihan sih lebih memfokuskan untuk meningkatkan daya tahan gitu. Untuk meningkatkan daya tahan, biar kita kan susah kalau kanoing kan harus ambil satu, jadi harus lebih fokus, lebih semangat ya, berusaha. Persaingannya sih kalau yang sekarang nih Cina memang berat buat kita, tapi Cina kan udah lolos Olimpiknya, tinggal kita sama Vietnam, Jepang, tinggal itu aja yang harus diwaspadai. Keyakinan lolos itu memang dari tingkat latihan sendiri itu memang udah kerasa, daya tahan ada, jadi beranilah untuk bersaing sama mereka. Kita masih ketinggalan sedikit dari Jepang, makan itu dari kondisi mungkin dari perahu kayak gitu. Jadi kita ini buat bulan Maret ini harus memang betul-betul persiapan untuk perahu, harus lebih kayak pas gitu, jangan kayak besar atau kayak gimana, harus pas dengan ukuran kita. Setelah Paralimpik itu kita bersiap lagi untuk kejuaraan ABG di Cina, Dragon Boat. Setelah itu kita persiapan buat ke SEA Games. Ya kalau misalnya target untuk ke SEA Games itu udah kita yakin lah, maksudnya untuk ke SEA Games itu yakin target emas lah. Jadi kan kalau misalnya kita bulan Maret itu lolos, otomatis kita itu fokusnya untuk ke Olimpik dulu. Iya. Jadi nanti beres Olimpik mungkin baru kita fokus lagi untuk ke SEA Games. Mimpi terbesarnya sih pengen medali, apapun itu masalah medalinya. Intinya kami berusaha dulu, berusaha buat mengejar yang orang-orang Eropa. Mungkin nanti juga ada TC ke luar negeri setelah kalau lolos. Jadi bisa kita misalnya bersaing di sana entah itu sama atlet di mana, atau Portugal atau apa. Mungkin di situ kita bakalan melihat apakah kita mampu untuk bersaing sama mereka atau gimana di Olimpik. Ya harapannya sih pengennya TC di luar. Jadi kalau misalkan TC di luar itu mungkin kita bisa melihat orang-orang kayak juara dunia itu kayak gimana sih latihannya, bentuk latihannya, biar mereka kayak bisa kayak juara dunia kayak gitu.